Mari kita hari ini Pak akan ajarkan kepadamu tentang iman akan membawamu kepada kairos. Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh karena iman. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus hidup oleh iman? Karena kita akan dituntut kepada waktu ilahinya. Amin. Itu namanya kairos. Di dunia ini kita hidup dalam dua waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang kita miliki di bumi. Ada detik, ada menit, ada jam, ya, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu adalah kronos. Haleluya. Kita diatur oleh waktu dan dibatasi oleh waktu. Maka ada waktu lahir, ada juga waktu mati. Jadi waktu kronos itu terbatas. Haleluya. Haleluya. Maka banyak orang khawatir karena waktunya untuk menikah, ya, sehingga dia khawatir karena dia hidup dari kronos. Kronos diatur oleh pandangan-pandangan manusia, keberhasilan, ya, pencapaian manusia, karena kronos. Jadi kronos itu adalah waktu-waktu manusia. Sehingga kronos ini diatur oleh kronologi. Ya, makanya kalau terjadi kasus, dia akan ceritakan apa? Ya, coba ceritakan kronologisnya. Betul? Maka kita akan ceritakan dari awal, kemudian pertengahan, sampai akhir. Itu namanya kronologis. Kronologis itulah cerita dari awal sampai akhir. Nah, kau harus tahu bahwa waktunya kronos itu hanya ada di bumi. Ya, karena kronos itu bukan hal yang kekal. Tuhan menjadikan kronos di bumi supaya ada keteraturan. Ya. Halo. Ya. Kalau kita nggak punya waktu di bumi, bagaimana? Semua orang akan melakukan semau gue. Dia datang, ya, ke sekolah jam 11.30, sementara keluar itu adalah jam 1.30. Ya, kronos itu dibuat untuk mengatur sistem yang ada di bumi. Halo? Yes. Jadi kronos itu adalah waktu-waktu di mana kita akan berjalan di dalam kronologis dan linear. Artinya dari satu waktu kepada waktu berikutnya itu diatur secara berkala. Ya. Itu kronos. Haleluya. Haleluya. Nah, ketika kamu berjalan di dalam iman, maka Tuhan akan membawamu bukan lagi di dalam waktu kronos, tapi kamu akan dipimpin kepada yang namanya kairos. Ya, amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Waktu orang-orang yang hidup di dalam kronos, dia akan berkata mengalir seperti sungai. Artinya dia akan menyerah kepada waktu. Dia akan menyerah kepada keadaan. Tapi orang yang dipimpin di dalam kairos, dia akan bergerak dari satu tempat kepada satu keadaan oleh karena waktunya Tuhan. Maka kairos itu disebut namanya waktu ilahi. Ya. Haleluya. Apa yang menjadi ukuran dalam waktu ilahi? Kekekalan. Haleluya. Haleluya. Waktu ilahi itu adalah ukuran di dalam kekekalan. Apa yang menuntun kita di dalam kairos? Firman. Haleluya. Firman adalah tuntunan membuat kita berjalan dalam kairos. Jadi di sana tidak ada detik, tidak ada waktunya. Karena apa? 12 tahun seakan-akan tidak berarti apa-apa. Ketika kairos datang, perempuan sakit pendarahan itu lenyap ceritanya selama 12 tahun oleh karena kairos. Amin.
Haleluya. Haleluya. Amin. Kairos itu akan membawamu kepada waktu ilahinya, waktu penggenapan. Sesungguhnya setiap orang ini sebenarnya sedang berjalan di dalam kairos. Apa maksudnya kairos? Mazmur 139. Haleluya. Mazmur 139. Oh, haleluya, haleluya. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti ada dalam kandungan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Haleluya. Hari-hari yang akan dibentuk. Haleluya. Sebelum ada satu pun daripadanya. Kenapa ada kairos? Karena ada waktu di mana Tuhan membentuk kita dalam kandungan. Tapi sebenarnya itu karena rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Tuhan sudah tetapkan hari-hari kita. Katakan hari-hari kita. Hari-hari kita. Hari-hari kita. Tapi bukan lagi di dalam kronos. Tetapi Tuhan mau bawa kita kepada hari-hari di dalam kairos. Haleluya. Karena kairos itu adalah waktu penggenapan. Penggenapan kapan? Penggenapan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Haleluya. Apa yang membuat ketetapan di bumi ini? Firman. Haleluya. 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 Firmanlah yang membuat ketetapan di bumi ini. Bukan setan, bukan keadaan, bukan kegelapan, tapi firman. Amin. Amin. Firmanlah yang membuat segala waktu yang ada di bumi ini menjadi ketetapan. Amin. Haleluya. Tidakkah kau tahu hari pertama terjadi karena firman, hari kedua terjadi karena firman, hari ketiga terjadi karena firman, sampai hari yang keenam adalah terjadi oleh karena firman yang Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini Bapak ingin mengupgrade dirimu supaya kau tidak berjalan seperti kebanyakan orang oleh karena kronos. Haleluya. Tidak berjalan oleh karena kronos, tapi mulai berjalan kepada yang namanya kairos. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena di dalam kitabmu semuanya tertulis. Ada ketetapan. Haleluya. Apa yang ada dalam firman? Apa yang ada dalam kitabnya? Firman. Yesus adalah ukuran dari semua kitab yang ada di dalam kitab kehidupan. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, di dalam kairosnya Tuhan, kita berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Galatia, ya, Galatia berapa tadi minggu kemarin? Galatia 3 ayat 22. Haleluya. Galatia 3 ayat 22. Oh, berapa syakana. Haleluya, haleluya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Ingat tadi, di dalam kitabmu semuanya sudah tertulis. Halo. Apa yang membuat itu dikurung? Dikurung pertama kepada yang namanya waktu. Haleluya. Tetapi juga dalam kitabnya juga sudah ditulis semua manusia sudah dikurung dalam kekuasaan dosa. Supaya apa? Supaya isi dari kitab itu, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia, memberi kita tidak lagi hidup dalam kronos, tapi supaya kita hidup dalam kairos. Haleluya. Baru baca, supaya oleh iman. Berarti apa yang saya ajarkan berbulan-bulan kepadamu, supaya oleh iman kamu berjalan di dalam kairos. Tapi iman kita ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Iman tidak dibangun oleh pengetahuan, tapi iman dibangun oleh firman. Amin. Haleluya. Supaya oleh iman, katakan oleh iman. Oleh iman. Katakan oleh iman dalam Kristus Yesus. Apa katanya? Janji itu, haleluya. Janji itu diberikan kepada
Yes. Haleluya. Haleluya. Kalau kau tidak menangkap apa yang saya ajarkan selama berbulan-bulan ini, dan kau tidak hidup dalam iman, maka kau akan menganggap semua hari-hari adalah sama, dan hari ke depan semakin buram. Karena kau tidak tahu bahwa di dalam Kairos dia tidak bergantung kepada Kronos, karena dia berdiri sendiri di dalam penggenapannya. Walaupun Kronos itu juga sudah dikurung dalam Kairos. Halo, saya bukan sedang balik. Kronos itu pun sudah dikurung dalam namanya Kairos. Apa itu dikurung? Dalam kekuasaan dosa, dikurung di dalam yang namanya hukuman atas dosa. Tapi kalau kau hidup dalam Kairos, kau tidak lagi bergantung kepada Kronos, tapi kau akan berjalan di dalam waktu ilahi. Tapi berjalan dalam Kairos itu hanya karena iman. Tidak ada di sini bagiannya kemampuan. Yes. Tidak ada di sini hubungan dengan gajimu. Tidak ada hubungannya di sini dengan pangkatmu. Tidak ada waktunya di sini pengalamanmu. Tidak ada hubungan di sini, karena Kairos berdiri sendiri. Siapa yang hidupnya dibangun oleh firman, dia akan berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka kamu akan bergerak kepada Kairos untuk menggenapi itu. Paham sampai di sini? Amin. Paham sampai di sini? Kalaupun hari-hari yang lihat kau hidup dalam Kronos, dituntut oleh kegagalan, dituntut oleh sakit penyakit, engkau ada di sesuatu yang mungkin terburuk dan situasi tidak ada pengharapan, tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan membawa menjadi ciptaan yang baru. Engkau mulai mengenali hal-hal yang dari supranatural. Engkau mulai menikmati firman sebagai makanan. Engkau mulai makan dari roti kehidupan. Karena waktu engkau makan itu, Yesus berkata, akulah roti yang telah turun dari surga. Maka engkau akan hidup dalam iman. Haleluya. Haleluya. Apa hubungannya iman dengan Kairos? Saya tunjukkan 2 ayat, mungkin 3 ayat. Matius 9 ayat 22. Haleluya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Siapa ini? Laki-laki 38 tahun menunggu gelombang di dalam. Haleluya. Tetapi ketika dia menerima firman, imannya dibangkitkan. Apa yang terjadi? Maka diteguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baca kalimat berikutnya. Saya senang di sini. Maka sejak saat itu. Apa maksud sejak saat itu? Kairos. Haleluya. Iman akan membawamu kepada Kairos. Sejak saat itu, sembuhlah. Sembuh siapa di sini? Perempuan pendarahan. Perempuannya. Sejak saat itu, ini perempuannya. Sakit pendarahan. Ya, Matius 9. Sejak saat itu, maka perempuan sakit pendarahan 12 tahun itu sudah masuk kepada Kairos. 12 tahun Kronos. Haleluya. Hari-harinya, detik demi detik, menit demi menit. Halo. Halo. Hari demi hari. Ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai kepada 12 kali tahun dia ada di dalam sakit pendarahan. Tapi ketika firman datang lewat orang lain dan dia mendengarkan berita tentang Yesus, imannya dibangkitkan. Haleluya. Imannya dibangkitkan. Maka perempuan ini dibawa kepada Kairos. Haleluya. Maka saya senang dengan kalimat ini. Maka sejak saat itu, sekarang dia mengakhiri waktu Kronos. 12 tahun berhenti dan tidak lagi dicatat dan tidak ada bekasnya, karena sekarang dia masuk kepada namanya Kairos. Kalau dia masuk kepada Kairos, karena Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu akan membawa engkau kepada Kairos. Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Oh, haleluya. 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 Yohanes
saya tunjukkan kepadamu, haleluya, di mana ada iman, di situ ada kairos. Haleluya. Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apa katanya? Dan pada saat itu juga, semula pada saat itu juga. Haleluya. Apalagi dia ini 38 tahun lumpuh. Tapi ketika firman datang di ayat yang ke-38, apa katanya? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Haleluya. Maka ketika dia percaya, pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Sekarang dia tidak lagi berjalan, ya, menghabiskan waktunya dalam kronos. Sekarang dia berjalan di dalam kairos. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, seperti iman. Baca. Maka pada Saat itu juga. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Selalu ketika iman dilihat terbukti dalam diri seseorang, maka kairos Tuhan Amin. bekerja. Amin. Haleluya. 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 Selalu ketika iman itu bisa dilihat, maka kairosnya Tuhan bekerja. Amin. Dan selalu dikatakan, maka pada saat itu juga kairos Tuhan mulai bekerja. Waktu penggenapan terjadi. Amin. Waktu ilahi datang. Amin. Dan dia tidak lagi berjalan di dalam hari-hari yang kronos lagi, tapi sekarang dia berjalan dalam kairos. Haleluya. Kalau engkau berjalan dalam kronos, engkau akan berbudi seperti semua orang. Mereka akan mengkhawatirkan segala sesuatu. Dolar naik, ya, apapun itu, haleluya. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Tapi karena kita hidup tidak dari berita, tapi kita hidup dari kebenaran. Haleluya. Supaya oleh iman, haleluya, supaya oleh iman kita dibawa kepada kairosnya. Amin, amin. Sebagai waktu penggenapan kita. Amin. Haleluya. Kita masuk kepada kairosnya Tuhan. Amin. Di dalam penggenapan ilahi. Amin, amin. Haleluya. Karena apa? Semuanya sudah tertulis. Amin. Iya. Semuanya sudah tertulis. Yang kedua, tercatat. Yang ketiga, semuanya sudah diatur. Bahwa kita hanya akan hidup dalam kairos. Maka kalau kau tidak hidup di dalam lahir baru, kau tidak akan memahami kairos Tuhan. Karena matamu tidak seperti cara pandang di surga. Kenapa kita harus lahir baru? Supaya kita menjadi manusia ilahi. Di dalam manusia ilahi sebagai ciptaan baru itulah kamu akan memahami bahwa spiritual rohani itu berbeda, tidak terikat kepada yang natural. Haleluya. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 13 ayat 3 berkata bahwa apa yang natural sebenarnya sudah terjadi dari apa yang dari supranatural. Haleluya. Amin. Haleluya. Come on. Papa mengajar kamu prinsip ini supaya engkau mulai berjalan di dalam kairos Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bahwa itu adalah kairos Tuhan. Amin, amin. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Kita dituntun oleh iman kepada Yesus Kristus, supaya oleh iman kepada Yesus Kristus itu janji itu digenapi. Kapan? Waktu kita hidup dalam kairos, bukan lagi kronos. Haleluya. Katakan, aku sekarang dalam iman, tidak lagi menyerah pada kronos, tetapi hidup dalam kairosnya Tuhan.
Aku tidak lagi dipengaruhi, tidak lagi disetir oleh Kronos. Semua manusia hidup dalam Kronos. Hanya orang yang hidup dalam iman melihat Kairos Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kau pusing dalam hidupmu karena kau hidup dalam Kronos, makan obatmu kalau kau pusing. Haleluya. Obatnya hanya satu, hidup dalam iman, bukan Panadol. Ya, bukan. Tapi obatnya adalah hidup dalam iman. Kalau hari-harimu sekarang, obatnya adalah temukan firman yang datang dari mulut Bapa. Amin. Supaya kau dituntun kepada Kairos. Yes. Kalau kau masih pusing-pusing dengan keadaan tubuhmu, karena engkau masih dipimpin oleh Kronos. Tapi kalau kau mulai hidup dalam Kairos, pusing-pusing itu bukan lagi bagian dari tubuhmu yang kau bawa kepada Kairos. Haleluya. Maka tubuhmu akan kau setel menurut Kairosnya Tuhan. Jiwamu akan kau setel sehingga kau percaya kepada Kairosnya Tuhan. Come on. Haleluya. Bilang kanan kirimu setel jiwamu dan tubuhmu menurut Kairosnya Tuhan. Come on, setel semua. Haleluya. Jadi di mana jiwamu dan tubuhmu bermasalah? Karena kamu belum setel. Haleluya. Sekarang sudah otomatis. Ketika Papa kemarin pergi di awal bulan Mei ke Malaysia, secara otomatis ya di HP langsung disamakan, ya yaitu jauh lebih cepat 1 jam. Haleluya. Halo? Ya, makanya kalau saya berangkat dari Kuala Namu jam 9, saya akan sampai di Penang itu jam 11, bukan jam 10, 1 jam. Tapi kalau saya pulang dari sana jam 9, saya sampai di Medan jam 9. Haleluya. Ya, tapi saya punya masalah, saya punya jam manual, maka saya harus nyetelnya kembali. Haleluya. Supaya ketika ada jadwal di rumah sakit itu jam 7 nak ambil nomor antri, jangan terlambat. Come on. Halo. Haleluya. Kakak Esther, kenapa kamu terlambat di dalam hari-harimu? Karena kamu tidak setel hidupmu menurut Kairos. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Setel semua. Setel. Termasuk kau pusing-pusing, apa semuanya setel. Karena di waktu Kairosnya Tuhan, kita hidup di dalam Eden. Haleluya. 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 Dosa mengurung Adam dan Hawa. Oleh karena dua pengetahuan yang baik dan yang jahat dikeluarkan dari Eden, sehingga sejak hari itu mereka masuk kepada Kronos. Maka Kronos makin lama makin merosot. Sejak hari itu umur manusia yang paling tinggi hampir 1000 tahun mulai merosot, mulai merosot, mulai merosot, mulai merosot karena Kronos. Haleluya. Karena Kronos sedang berjalan kepada kebinasaan, tapi Kairos berjalan kepada kekayaan. Haleluya. Haleluya. Maka kau tidak terbakar dengan beri respon. Haleluya. Kamu di stand oleh Kronos, kamu harus hidup dalam Kairos. Amin. Haleluya. Kalau kau tidak stand menurut Kairos, tapi hidup menurut Kronos, maka tanggal 10 sudah koma. Haleluya. Ya. Haleluya. Kalau sudah tanggal 15 mungkin sudah masuk ruang ICU. Tapi kalau kau hidup dalam Kairos, kayaknya dari pemasukan gak cukup, tapi kenapa di awal bulan kenapa saya masih makan, kenapa saya masih hidup? Karena kamu dituntun oleh Kairos. Amin. Haleluya. Come on. Haleluya. 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 Kalau kau tidak hidup dalam iman, maka kamu akan hidup di dalam gamang setiap hari.
Tapi kalau kau hidup dalam kairos, sama seperti Daud, dia masuk ke badan peperangan, semua orang dituntun oleh ketakutan kepada Goliat. Tapi di dalam kairos dia bangkit di dalam roh dan berkata, siapa itu keturunan orang bersunat itu? Kenapa? Di dalam waktu-waktunya Tuhan itu sudah dituntun untuk melatih dirinya dengan singa dan beruang. Halo? Halo? Percayakah kamu bahwa hari-hari sebelumnya sebenarnya kamu pun sedang dibawa, dilatih untuk kamu masuk kepada kairos itu, supaya hari-harimu adalah hari-hari yang benar di dalam Tuhan. Maka Daud berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Supaya apa? Supaya kita lihat saya ke dalam kronos atau dalam kairos. Amin, amin. Haleluya. 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 Dalam kronos adalah kairos. Bergumul adalah kairos. Kronos. Tetapi hidup di dalam waktu-waktunya Tuhan. Oleh karena iman adalah kairos. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Kamu harus mulai bergerak. Apakah kamu hidup dalam kronos atau kairos? 40 tahun orang Israel berputar-putar dalam kronos. Haleluya. 40 tahun dalam kronos. Apa bukti mereka? Bersungut-sungut, tidak bersyukur. Tiap hari makan roti dari surga. Tiap pagi itu pun kurang puas. Halo. Dan bilang kami mau makan daging. Karena di tanah Gosen kami makan timun, makan semangka, semua kami bisa makan. Di sini nggak ada. Padahal mereka sudah dibawa kepada roti hidup. Kenapa? 40 tahun baju mereka nggak pernah ganti, kasur mereka nggak pernah ganti, dan tubuh baju mereka tidak keropos. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang saya akan bawa kamu dulu pertama. Apa ciri-ciri seseorang hidup di dalam kairos? Haleluya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bahwa tanda-tanda seseorang berjalan dalam kairos Tuhan, menurut Mazmur 139:16, semuanya sudah tertulis dalam kitabmu, hari-hari akan kita lalui. Berarti tidak ada pun satu hari kau ciptakan sendiri. Haleluya. Hanya ada dua, kau menyerah kepada kronos atau kau berjalan dalam kairos. Haleluya. 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 Apa tanda yang pertama? Firman datang kepada. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman datang kepadamu setiap hari. Setiap hari. Berarti kalau firman tidak datang kepadamu, kamu sedang berjalan dalam kronos. Hati-hati, kemerosotan ada di sana. Kenapa Daud berkata pagi-pagi buta aku berteriak minta tolong, aku merenungkan firman-Mu, karena dia tahu bahwa firman itu adalah makanan supaya dia bisa berjalan di dalam kairosnya Tuhan. Haleluya. Dia tahu bahwa kalau dia tidak berjalan dalam kairos, dia akan jatuh dalam dosa. Makanya ketika dia lakukan itu tidak dituntun lagi oleh karena kairos. Apa yang terjadi? Dia jatuh dan berselingkuh dengan Berseba dan mengkhianati ikat janjinya kepada Uria. Padahal Uria adalah seorang yang sangat setia kepada Daud oleh karena ikat janji. Bahkan ketika dia disuruh pulanglah dengan istrimu, dia bilang enggak. Aku nggak mau, karena tabut perjanjian masih ada di medan pertempuran, tentaranya masih di sana. Maka dia tidur di mana? Maka dia tidur di pendopo, dia tinggal sampai disuruh kembali. Bahkan di dalam pengkhianatan dia mentaati itu. Padahal dia sudah dikasih memo kepada Yoab, masukkan dia kepada pertempuran yang paling sulit supaya dia mati, karena sudah ada rencana jahat di dalam hatinya supaya dia mengambil Berseba. Bahkan kemarin Papa Jody menerangkan kenapa Tuhan harus berurusan dengan Daud, karena orang yang menghamili perempuan yang bukan istrinya harusnya
dia dan perempuan ini dilempari batu, tapi dia menggeser tapal batas hukum itu supaya dia sendiri tidak dijerat. Ini yang namanya ya dia menukang-nukangi keputusan MK. Hukum itu dia sendiri, haleluya. Hukum itu dia sendiri, dan tidak ada yang berani berkata matikan Daud, lempari dengan batu. Bahkan Berseba pun juga tidak ada. Sementara perempuan pelacur yang kedapatan melacur dilempari oleh batu oleh karena hukum Musa. Jahat di mata Tuhan. Tapi ketika Daud bertobat, dia kembali ke rumah Bapa. Haleluya. Haleluya. Maka di rumah Bapa itu melimpah makanan. Amin. Melimpah makanan. Amin. Haleluya. Tidak masalah berapa kali kau gagal, tapi yang masalah adalah apakah kau tahu kembali ke rumah Bapa? Yes. Haleluya. Kau tidak boleh datang ke rumah Bapa kembali dengan agendamu. Haleluya. Termasuk dengan bungkus rokokmu. Haleluya. Gak bisa kembali, kau harus tinggalkan itu. Haleluya. Kalau kau masih bawa-bawa itu, berarti kau belum kembali ke rumah Bapa. Yes. Haleluya. Karena di rumah Bapa hanya ada satu istilah, apa itu? Make me, bukan lagi give me. Haleluya. Amin. Jadi kalau kau sakit hati, cemburu, berarti kau masih give me. Haleluya. Dia sekarang anak kesayangan Papa. Semua kalian anak kesayanganku. Kalau kamu hidup kepada apa yang kukatakan. Amin. Haleluya. Yes. Karena Yesus berkata, engkau benar-benar mengasihiku ketika engkau mendengarkan melakukan firman-Ku. Engkau benar-benar mengasihiku. Yes. Jadi kapan kau disebut anak kesayangan Bapamu? Kalau kau mendengar dan melakukan firman. Amin. Haleluya. Yes. Jadi kalau kau berkata, aku bukan lagi anak kesayangan Papa, iyalah, karena kau mengabaikan firman. Ya. Firman itu sendiri yang membuat kau keluar. Ya. Karena apa? Kau tidak hidupi. Ya. Haleluya. Ya. Ya. Haleluya. Yes. Halo. Ya. Tidak ada yang berubah dengan hati Bapa. Tidak ada yang berubah dengan hati Bapa. Hatinya selalu kepada anaknya. Ya. Tapi kenapa anak bungsu itu keluar dan dia harus makan nasi babi? Karena dia tidak mendengar dan melakukan firman Bapa. Yes, amin. Haleluya. Bilang kanan kirinya, tidak ada yang berubah dengan hati Bapa. Tidak ada yang berubah dengan hati Bapa. Tapi perlakuanmu kepada firman Tapi perlakuan kepada firman membawamu ke kandang itu Bapa. yang membawa kandang Bapa. Kembali ke rumah Bapa. Kembali ke rumah Bapa. Makan dari firman. Makan dari firman. Lakukan firman itu. Lakukan firman itu. Di rumah itu kan ada pesta. Maka di rumah itu akan ada pesta. Melimpah makanan di sana. Melimpah makanan di sana. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Gak ada. Hati Bapa itu tetap sama. Ya, Kepada ya. anaknya. Haleluya. Tidak ada yang berubah. Makanya ketika anak bungsu itu datang kembali, dia bilang stop dulu. 1, 2, 3, 10, 100 banyak kali kesalahan. Bahkan Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Bapak datang langsung memeluk dia, bam, bikin pesta. Nggak ada evaluasi. Karena hatinya tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi cara memperlakukan firman itulah yang membawamu keluar. Iya, iya, iya. Haleluya. Haleluya. Bertobatlah. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa? Karena kamu yang keluar. Firman itu selalu ada di rumah. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Karena firman itu gak akan dihargai di luar. Ya. Firman itu hanya akan dihargai di rumah. Anak-anak yang menikmatinya sebagai makanan. Amin. Haleluya. Amin. Anak-anaknya sendiri yang menikmatinya. Yes. Tidak diperuntukkan kepada yang lain. Haleluya. Amin. Bahkan firman itu tidak disediakan untuk anak tetangga. Amin. Haleluya. Firman itu ada untuk orang yang tinggal di dalam rumah. Haleluya. Makanya supaya kita tinggal dalam rumah, maka Tuhan berkata kepada Abraham, sunatkan semua anak laki-laki yang lahir di rumahmu, yang kau beli dengan uangmu sebagai budak, sunatkan semua. Karena dengan demikian mereka terhubung dengan ikat janji kepada Allah.
Apa yang buat ikat janji? Firman. Firman. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Apa yang pertama? Tanda-tanda hidup dalam kairos, firman datang. Amin. Haleluya. Di Lukas 5 Amin. ayat yang kelima, lemparkanlah jalanmu ke tempat yang Lebih dalam. Tapi sebelum dikatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, Ya. dan lemparkanlah jalanmu supaya kau menangkap ikan. Firman datang dulu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau firman tidak datang kepadamu, berpuasalah. Berarti kau sudah berjalan dalam kronos. Ya. Haleluya. Tapi kalau firman datang, maka kamu akan dituntun kepada kairos. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Tanda pertama adalah kamu akan menerima firman. Maka ketika kamu memulai sebuah hari, pastikan firman yang datang. Kamu dengarkan Bapak, kamu buka catatan sampai kau dengar suara Tuhan. Yes. Dengan cara bagaimana? Janganlah kau lupa memperkatakan dan merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Siang dan malam. Kau akan sembuh, kau akan melihat masa depan. Ya. Haleluya. Kau nggak akan mulai ragu dengan masa depanmu. Haleluya. Bahkan keluargamu pun akan kau tahu Tuhan yang memegang mereka. Karena hidup kita. Yes. Maka di awal ketika saya mengikuti Tuhan, saya masih melihat banyak hal yang dibenahi dalam keluarga saya. Tetapi saya datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, do my business. Yes. And I will do your business. Yes. Urusi urusanku. Aku sendiri akan mengurusi. Amin. Saya berjalan dengan ini, dengan imanku. Saya berjalan dengan imanku. Tapi sampai kulihat hari-hari ini, semuanya keluarga kami berjalan dalam penggenapan apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. 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 Jadi kamu tidak berjalan terpisah dengan mereka. Amin. Haleluya. Karena tidak ada namanya perceraian di dalam Tuhan. Jadi Amin. kalau kau pun sementara menyingkir, kau sedang berurusan dengan urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Urusan Tuhan nggak usah kau urusi. Amin. Haleluya. Artinya begini, ada bagianmu, ada bagian Tuhan yang dia akan kerjakan. Amin. Apa yang Tuhan bagikan kepadamu, itulah yang kau urusi. Yes. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Saya terangkan maksudnya ini. Pertama adalah firman. Haleluya. Amin. Kepada laki-laki 38 tahun ini apa katanya? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Haleluya. Apa katanya? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Firman datang. Betul? Haleluya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Firman datang. Yes. Haleluya. Haleluya. Maka apa yang terjadi dengan itu? Seketika itu juga berjalan lagi. Jadi firman harus datang dengan firman. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kalau kau bilang aku mau pakai ini perjalananku, kau dengar firman? Jangan berjalan kalau kau tidak memulai dari firman. Ya. Karena hari pertama sampai hari yang ke-6 dan semua hari-hari kairosnya Tuhan dimulai dengan berfirman Allah. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Yang kedua, apa tanda-tanda kita berjalan dalam kairos Tuhan? Hidup dalam ketaatan kepada firman. Haleluya. Karena ketika firman itu datang, dia tidak sedang bicara kepada tembok Ya. lalu dia bergema, tapi dia bicara kepada seseorang. Amin. Halo. Amin. Halo. Amin. Dia bicara kepada seseorang. Ya. Karena kairos Tuhan akan datang. Haleluya. Maka ketika firman datang, berarti dia bicara personal kepada. Yes. Haleluya. Apa yang harus kau lakukan? Taat.
Haleluya. Amin. Jadi kairos itu adalah waktu-waktu kita menunjukkan ketaatan. Amin. Tidak ada kebohongan di sana. Yes. Tidak ada pura-pura di sana. Yes. Tidak ada di sana bermain drama. Haleluya. Tapi yang ada di sana adalah ketaatan. Haleluya. Amin. Karena ketika kairos datang, semua orang yang dituntun oleh kairos itu pasti punya kemampuan untuk taat. Haleluya. Amin. Pasti punya kemampuan untuk taat. Amin. Karena kamu sudah diputuskan dengan kronos. Haleluya. Kronos telah terputus dengan dirimu. Tapi kalau engkau sementara dalam kairos, sementara dalam kronos, ini namanya bimbang karena ketidakpercayaan. Ya. Haleluya. Ya, ya. Maka dari mana kamu makan? Maka ketika Adam dan Hawa bimbang kepada perkataan Tuhan, lalu mereka jatuh. Allah berkata di Taman Eden setelah Adam dan Hawa bersembunyi, siapa yang mengatakan kepadamu kau telanjang? Ya. Berarti kau makan dari suara yang lain Ya. daripada suaraku. Ya. Kenapa kau bimbang dan melanggar firmanku? Karena kau makan dari dunia ini. Ya. Karena apa? Karena kronosnya setan sudah ditentukan bahwa dia akan dikurung di dalam penjara yang kekal. Ya. Itu sebabnya dia akan mengambil banyak orang supaya ada di sana. Ya. Tapi kalau kau tahu kairosnya Tuhan, Ya. engkau tahu cara melepaskannya. Dengan cara bagaimana? Jangan mendengarkan dia, tapi perkatakanlah firman-Nya siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Hanya ini bisa menyelamatkan engkau. Haleluya. Hanya ini yang menyelamatkan engkau. Amin. Tidak ada yang lain. Jangan makan dari dunia ini. Masih bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Jadi apa yang ada di dalam kairos? Ketaatan. Ketaatan itu 100%. Bukan 99,5%. 100% adalah taat. Haleluya. Karena waktu Tuhan datang, maka waktu ilahi penggenapan itu datang, maka hanya ketaatan yang akan terjadi. Karena itu bukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan sudah sempurna. Tidak perlu kita tolong dia. Tapi engkau dan saya ada di dalam kairos Tuhan. Maka engkau akan melihat angkapan yang besar. Yes. Haleluya. Engkau akan menutup kitab 38 tahun lumpuh. Engkau akan menutup tulisan 12 tahun sakit pendarahan. Hanya ketika engkau masuk kepada yang namanya kairos. Amin. Sehingga engkau menjadi orang yang bisa dahulu dikenal orang lumpuh, sekarang bisa berjalan. Amin. Orang yang perempuan sakit pendarahan 12 tahun, sekarang dia sudah menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Mereka boleh melihat yang namanya kenyataan yang baru dalam hidup mereka. Karena hari-hari mereka ada di dalam kairos. Yang kedua taat. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, haleluya, dituntun dari firman kepada firman. Haleluya. Jadi orang yang hidup dalam kairos, setelah dia melihat kairos itu tergenap di satu, maka dia akan dituntun. Ingat, dituntun oleh firman kepada firman. Ingat, di mana ada firman, di situ pasti Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah-limpah. Haleluya. Karena firman dan roh itu selalu bekerja. Haleluya. Bumi berbentuk dan kosong dan gelap gulita memenuhi samudera raya. Sampai firman dilepaskan, maka Roh Kudus menyambarnya. Haleluya. Supaya apa? Waktu kairos itu digenapi. Haleluya. Yes. Haleluya. Kronosnya bumi belum berbentuk dan kosong karena setan mengacau balaukannya. Haleluya. Tapi kairosnya ketika firman datang, Roh Kudus mengerjakannya, apa yang terjadi? Maka jadilah terang, jadilah gelap, dan memisahkannya. Karena itulah hari yang pertama. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Kenapa? Karena dituntun oleh firman. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani
sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali ku katakan. Haleluya. Iya. Haleluya. Haleluya. Apa yang terjadi ketika kita dituntut oleh firman, maka mulutmu sendiri pun Iya. akan menyampaikan firman Amin. sekelilingmu, sehingga titik-titik air juga taat. 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Haleluya. Iya. Haleluya. Amin. Yes. Tetapi lihat ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Katakan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa bukti bahwa Elia ada di dalam Kairos? Firman Tuhan datang dari firman ke firman. Mari kita lihat dulu katanya di situ. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Haleluya. Kemudian apa katanya? Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, dengarkan, ini nomor 2 tadi. Apa katanya? Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Ketaatan. Haleluya. Pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak, bukan satu, burung-burung gagak. Haleluya. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Dari mana dia makan? Dari firman. Karena burung gagak itu pun juga mendengarkan firman. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Dari mana burung gagak ini mengambilnya? Dari persembahan yang disiapkan oleh Ahab kepada dewa-dewanya. Haleluya. Karena pagi dan sore. Kapan Ahab membuat persembahan? Pagi dan sore. Haleluya. Paham di sini? Yes, sama. Maka dengarkan ini, musuh-musuhmu akan bekerja untuk mereka. Amin. Tuhan akan membawa itu kepada. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Ya. Halo. Ya. Halo. Amin. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, setelah beberapa waktu, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ayat 6. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang lagi firman Tuhan. Haleluya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Tuhan sudah memerintahkan seorang janda. Haleluya. Kan nggak keren kok. Harusnya raja. Harusnya raja dong. Tapi seorang janda. Apa dasar bahwa janda bisa memberi dia makan? Firman. Yes. Tidak peduli bagaimana kau dibawa, mau ke tepi sungai Kerit, kepada janda di Sarfat, atau kepada sesuatu pada waktu itu kering, asalkan kau dengar itu datang dari Tuhan, maka semuanya akan diubah. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Akan datang waktu itu, gunung tinggi, mereka orang-orang akan melihat ada sesuatu di sini. Kenapa? Karena dari Mount Zion, Amin. ke Bukit Tinggi. Haleluya. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Haleluya. Karena dari tempat yang tinggi. Jadi untuk menaklukkan gunung tinggi harus datang sumber dari Mount Zion. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya akhirnya mengalirlah air dari pancuran batu. Haleluya. Karena pancuran batu itu datang dari gunung. Iya. Halo. Ya. Maka kita ada di Kecamatan Pancur Batu. Haleluya. Dan dari tempat gunung lah maka mengalir air itu. Iya. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Apakah menurutmu ini kebetulan? Tidak. Tidak. Masalahnya kenapa kok kekeringan? Karena kamu terhubung dengan aliran itu. Amin. Iya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu lihat lagi di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita lihat di situ. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Haleluya. Dari firman ke firman Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Berarti sudah ada. Ya. Haleluya. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Haleluya. Kapan engkau akan berhenti makan dari tempayan dan buli-buli itu? Sampai hujan awan dan hujan air datang bersamaan, yaitu pekerjaan Roh Kudus dinyatakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Haleluya. Karena waktunya akan datang, firman yang kau terima sekarang akan mengalir dari mulutmu. Haleluya. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Elia, maka itu datang dari kapasitas firman. Amin, itu amin, dari amin. mulut Allah. Kenapa? Kairos akan membawamu kepada mulut yang berkuasa menyampaikan firman. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Ketika kemarin kita ada di badanku, sesuatu bergejolak di hatiku. Saya bisa melihat sungai itu bisa datang tiba-tiba dan banjir. Dan ketika saya memulai berkhotbah, pertama saya lakukan, saya berkati tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena firman ada di sini. Ya. Karena firman ada. Yes. Karena ketika saya mulai berenang, sebenarnya saya segera keluar. Harusnya saya bilang demikian, tapi saya ingat saya berkati tempat. Yes. Haleluya. Berkati tempat. Yes. Saya berkati tempat itu. Orang mungkin bergumul, kok terakhir Bapak ini pulang baru mandi belakangan. Saya tahu, kok belakangan Bapak itu mandi? Karena saya tahu ada sesuatu yang harus saya lakukan. Yes. Yes. Saya mandi, saya nikmati mandi. Saya sudah lihat di atas, sudah terbang. Ya. Rupanya harus didahului oleh angin puting beliung sekitar Medan itu. Sembah itu. Setelah selesai barulah Rani dan tinggal. Heran benar. Iya. Haleluya. Tumbang. Haleluya. 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 Yes. Engkau dituntun oleh firman. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Dan tiba-tiba masuk SMS ke guru. Puji Tuhan. Ya, saya hanya senyum-senyum karena saya tahu apa yang saya lakukan. Yes. Haleluya. Yes. Saya sudah melihat di awal sebenarnya, kok ini air sudah kotor. Iya. Tapi saya ingat orang-orang harus mandi. Tapi saya bilang, saya berkati tempat ini. Haleluya. Saya berkati supaya mereka mandi dengan banyak air. Haleluya. Yes. Tahan dulu di atas. Saya sudah melihat sebenarnya, saya boleh merasakan sebuah gejolak, tapi saya bilang nggak bisa. Mereka mau mandi di sungai, tahan. Dalam lagi Yesus. Haleluya. Walaupun mati nggak menikmati air, harus hadir mengisi kehadiran. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Tidak melihat angin puting beliung yang sudah selesai. Ya. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. 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 Sementara ada seseorang yang menikmati puting beliung di rumahnya. Haleluya. Firman akan mengejarmu. Amin. Supaya kau tahu bahwa itu semua ada. Dan ada juga yang di kampung, dia sendiri menikmati. Dia juga berkumpul. Pergi tanpa agenda firman. Jadi di mana bapakmu berada? Sesuaikan agenda
dengan sendiri tanpa firman. Kalau kau tidak taati firman yang datang dari Bapa rohanimu, maka engkau akan bersahabat dengan peninggut yang Iya. taati firman yang datang. Iya. Bagi yang mendengarnya, amin. Amin. Tidak bisa main-main lagi. Yes, yes, yes. Mau kau lawan itu firman, silahkan. Tapi lebih lama kau akan mengalami kerugian. Iya. Lebih lama. Yang kedua, penundaan akan datang. Iya. Ya. Orang sudah masuk kepada iman dan dia menikmati kehidupan. Haleluya. Kamu masih mulai bergumul. Iya. Kamu masih bergumul keluar dari Kronos ke Kairos. Iya. Ya. Haleluya. Iya. Yes. Haleluya. 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 Bukan berarti saya katakan kepadamu tidak ada hujan dan tidak ada badai. Yes. Itu kan tetap datang. Ya. Itu Tuhan sudah tetapkan untuk menguji. Ya, ya, ya. Ya. Tapi ketika itu datang, engkau tidak melihat apa yang kau bangun dulu. Yes. Engkau membangunnya di atas batu karang. Amin, amin, amin. Dalam Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Amin. Karena kau hidup. Jadi mata ini nggak bisa kau lewati. Haleluya. Adalah kau punya Bapak rohani yang bisa matanya mengawasimu seperti burung raja-bali. Yes. Jangan kau bilang rese. Apa ini? Kau yang lari, kau dijagai, kau bilang rese. Ya. Kau terjagai, kau bilang rese. Itu pun nggak apa-apa. Karena dia adalah seorang Bapak. Dia tetap mengasihimu. Amin. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kau dikasih oleh Bapamu, hanya ada dua pilihan. Kau tinggal di luar rumah atau kau di dalam rumah. Iya. Masing-masing ada konsekuensi. Ya. Amin. Amin. Kalau kau tinggal di luar rumah, banyak nanti kau minum obat sakit kepala. Tapi kalau kau tinggal dalam rumah, firman itu bukan hanya akan menjadi obat, tapi firman itu menjadi makanan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yes, Di yes, luar yes. rumah kau akan makan obat jadi makananmu. Haleluya. Tapi dalam rumah kau akan makan firman. Yes, haleluya. Kau tidak perlu makan obat. Amin. Pahami apa yang Papa katakan. Yes. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yes. Katakan dituntun oleh firman. Dituntun. Katakan dituntun oleh firman. Dituntun oleh firman. Yang keempat, haleluya, dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang berjalan dalam kairos Tuhan akan dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Apa tanda hadirat Tuhan? Tiang awan dan tiang api. Mari kita lihat kebenaran tentang tiang awan dan tiang api sebagai tanda hadirat Tuhan. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Haleluya. Ialah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Apa Sukot? Hari raya Potong Daun. Mereka sebelum keluar merayakan Paskah. Sukotnya karena Paskah itu ada dua. Ya, Paskah menurut ini adalah merayakan di mana mereka sebelum keluar itu sebelumnya sudah ada Sukot. Tapi setelah padang gurun mereka juga menikmati, tapi Paskahnya sudah berkata apa? Keluar dari Mesir. Iya. Haleluya. Tapi Paskah yang kita miliki adalah Kristus telah menebus kita dari dosa. Amin. Karena kita sudah keluar dari perbudakan dosa. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-21 baca 1, 2, 3 ya. Tuhan berjalan di depan mereka. Haleluya. Tiang awan dan tiang api adalah ya. Tuhan berjalan di Amin. depanmu Amin. pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Haleluya. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi Haleluya. mereka sehingga mereka berjalan siang dan malam. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Maka kau bisa berjalan siang hari dan kau berjalan dalam malam hari. Amin. Haleluya. Karena ada tiang awan dan tiang api. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Karena kau berjalan, apa tandanya? Tuhan berjalan di depan. Haleluya. Maka kau tidak akan pernah mengalami begal. Ya, yes. Dalam ketaatan, Oh. engkau tidak akan dibegal. Iya. Kenapa? Kau harus percaya. Ya. Tiang awan dan Ya, tiang ya. menyertai. Ya. Haleluya. 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 Amin. Kenapa? Tuhan berjalan di depanmu. Amin. Bicara tentang hadirat. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Tiang awan dan tiang api bicara tentang hadirat. Amin. Hadirat Tuhan itu dua jenis. Pertama, ketika kita menyembah, kita ada di hadirat Tuhan. Tapi supaya dunia melihat bahwa kita juga berjalan dalam hadirat Tuhan 24 jam, Tuhan menunjukkan kepada orang Israel tiang awan dan Amin. ketika kita ada di rumah Tuhan, kita di hadirat Tuhan, kita mempersembahkan korban. Itu juga hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Tapi untuk menunjukkan kau umatnya, tiang awan dan tiang api, ketika kau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, akan menyertaimu sebagai tanda Tuhan berjalan. Amin. 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 Haleluya. 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 Yes. Tiang awan dan tiang api Tuhan berjalan di depan mereka siang dan malam. Haleluya. Amin. Sehingga kakimu tidak akan terancam, kakimu tidak akan Yes. berderik di malam hari. Yes. Haleluya. Dan kala jengking, Yes. dan engkau tidak kepanasan di siang hari. Karena engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 22. Haleluya. Haleluya. Dengan tidak beralih, ya, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu tidak berubah. Ya. Haleluya. Katakan sampai hari ini Sampai hari ini tiang awan itu tiang awan itu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tuhan berjalan di depan. Tuhan berjalan di depanku. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Selama saya ada dalam rumah Selama saya ada dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, dan di dalam rumah Bapa, tinggal dalam rumah Bapa, saya akan mengalami maka saya akan mengalami mana Tuhan berdiri di mana Tuhan berdiri di depanku, berjalan di depan berjalan di depan perjalananku, Dia akan menuntun karena Dia akan menuntunku Kairos. kepada Kairos. Haleluya. Yes. Kairos, Tuhan akan menuntunmu kepada Kairos. Yes, yes. Karena hari-harimu sekarang ada di dalam waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Keluaran 14 ayat 23. Keluaran 14 ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusun mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya berkuda sampai di tengah laut. Di mana? Laut Teberau. Yang terbagi sebelah sisi kanan, sebelah sisi kiri, sehingga mereka berjalan di antara dua akuarium besar, raksasa. Haleluya. Karena mereka sendiri ada ikan yang datang. Lagi mereka ke SeaWorld. Haleluya. Haleluya. Ini benar-benar SeaWorld. Yes. Kalau kamu berjalan di tempat ini, bagaimana opung-opung bisa berjalan? Aduh, ada yang jatuh. Tapi saya melihat Tuhan sudah membuatnya ada satu jalan datar di Laut Teberau. Haleluya. Dibuat dua akuarium besar SeaWorld. SeaWorld betulan. Nggak perlu bayar Laut lagi. terbelah. Bayar bayar masuk Laut ke dalam. terbelah. Mereka lihat sendiri. Mereka berjalan. Sampai Yes. orang di sini sudah datang. Tentaranya mengejar. Apa tanda? Lihat ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, baca ini luar biasa. Tuhan yang ada dalam tiang api dan tiang awan itu memandang tentara orang Mesir. Haleluya. Haleluya. Yes. Lalu dikacaukan Yes. orang Mesir. Dari mana Tuhan bekerja? Dari tiang awan dan Tiang api. Lihat, akan membuat kau dalam kesadaran Tuhan ada di tiang awan dan tiang api dan memandang musuh-musuh. Oh, sok-sokan kau ya. Halo. Halo. Haleluya. Halo. Yes.
itu akan membuat kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. 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 Yes. Amin. Amin. Mau harga dolar 18.000 kau tidak takut karena memang kau hanya punya rupiah. Yang tahu bahwa dari tiang awan dan tiang api Tuhanku memandang musuh-musuh. Haleluya. Amin. Kalaupun musuhku sempat mengambil apa yang kau punya dari dalam dia, tunggu penting kau sekali. Ya. Ketika tadi pagi saya menerima ini, saya merasakan satu damai sejahtera yang sangat dalam. Adakah yang musuhmu yang akan bisa mengambil sesuatu darimu? Tidak ada. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada. Yes. Karena dari dalam tiang awan dan tiang api dia memendahi musuh-musuh. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Lain bahasa, lalu dikacaukannya tentang orang Mesir itu. Haleluya. Ayat 25. Ayat 25. Iya, Tuhan yang membuat roda keretanya berjalan mereng. Kenapa? Karena leher yang bau dan yang keluar. Jadi saya teringat lagu ini. Tuhan yang berperang ganti kita, Dia berjalan di depanmu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Kau nggak akan bisa melihat ini kalau kau di luar. Saya garis bawahi, kau tidak akan bisa melihat ini menjadi kenyataan dalam hidup. Ya. Kalau kau berjalan di luar, kau makan dari luar. Ya. Sehingga Tuhan berkata, siapa yang mengatakan kepadamu kau telanjang? Ya. Kan lo kau kasih kau jubah. Ya. Kemana kau buang jubah itu? Ya. Iya Tuhan, dibuang di luar. Haleluya. Dan katanya berat dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, musuh-musuhmu sendiri kan buat kesimpulan kepada apa yang terlihat. Apa katanya? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Haleluya. Sebab Tuhanlah yang berperang Amin. untuk mereka melawan Mesir. Sempatkah? Tidak. Baca ayat ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir dan meliputi mereka dan orang mereka yang berkuda. Lalu 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke dalam tempatnya, sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Haleluya. Yes. Akhirnya Tuhan mencampakkan orang Mesir tengah. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan kau yang tercampak ke dalam laut. Musuh-musuhmu yang harus tercampak. Jadi kalau kau merasa tercampak ke dalam laut, kau salah tempat. Karena Tuhan hanya akan melihat dari tiang awan dan tiang api itu dari dalam keluar. Tanya kanan kiri, kamu posisinya di mana? Kamu posisinya di mana? Haleluya. Jawab, posisimu di mana? Kalau kau masih merasa dari luar, cepat masuk. Ya. Tinggalkan dosamu. Supaya kau bisa melihat Allah yang melihat dari dalam. Yes. Supaya kau tidak dilihat kau musuhnya, karena kau di luar. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Maka anak yang bungsu ketika di luar, Tuhan melihat dia di luar, maka apa yang dimiliki bapaknya yang sudah diberikan kepada dia habis total. Habis total. Sampai nggak ada sisa. Nasib babi pun tidak layak dia. Haleluya. Haleluya. Bila. Ya. Haleluya dosa. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Kenapa? Karena Tuhan. Yes. Amin. Jadi ketika hadiratnya melingkupimu, saya kasih kesimpulan, Tuhan berjalan di depanmu. Ya. Tuhan melihat dari tiap awan dan tiap angin, melihat musuh-musuh. Ya. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang berperang Ya. Haleluya. untuk melawan musuh-musuh. Haleluya. Tidak, itu bicara tentang hadirat Tuhan Amin. menyertai perjalanan. Haleluya. Haleluya. Yang kelima,
Apa yang kau alami ketika Kairos datang? Yang terjadi adalah open heaven dan perkenanan Bapa. Saya tutup di sini. Haleluya. Open heaven dan perkenanan Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi? Karena firman datang dan orang taat, maka terjadi open heaven. Matius 3 ayat 16. Haleluya. Matius 3 ayat 16. Oh Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Amen. Amin. Matius 3 ayat 16. Kita mulai dari ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak. Dan Yohanes pun menulis nomor 2. Yohanes dan Yesus taat. Amin. Taat kepada apa? Firman. Yohanes harus membaptis Yesus. Yesus harus tunduk Mana pada Yohanes? firman untuk dibaptis. Kenapa? Yesus sang firman itu telah menjadi manusia. 1 Yohanes merasa minder, tapi Yesus datang, jangan minder, lakukanlah demikian. Kalau itu sudah tertulis di surga, itu jadi satu ketetapan. Kita ini sedang berjalan dalam Kairos, Yes. untuk menggenapi ini. Amin. Kalau aku dibaptis, berarti aku sedang masuk kepada Kairos. Ya. Dan kalau kau membaptis, engkau sedang masuk kepada Kairos. Dan ini sudah dinanti-nantikan oleh Bapa. Haleluya. Haleluya. Yes. Lakukan demikian. Yes. Kalau saya mentaatinya, kita taat, maka kita akan berjalan di dalam Kairos. Amin. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, katakan sesudah dibaptis. Sesudah dibaptis, Segera keluar dari air. Yesus segera keluar dari air. Juga langit terbuka. Amin. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat juga. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. 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 Kairos itu akan ditandai dengan surga yang terbuka. Haleluya. Open heaven, surga yang terbuka. Amen. Open heaven. Ya. Haleluya. Amin, amin. Hari-hari surga terbuka. Aku akan alami setiap hari. Setiap hari. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Sebagai tanda engkau berjalan dalam Kairos Tuhan. Amin. Karena di dalam Kairosnya kita menerima firman. Yohanes menerima firman. Yesus juga menerima firman. Mereka berjumpa di satu tempat yang namanya Sungai Jordan. Mereka sepakat, demikianlah sepatutnya kita menggenapi semua yang tertulis, supaya kita masuk kepada Kairosnya Tuhan. Ketika mereka menggenapinya, Yesus dibaptis, masuk ke dalam air. Ketika mereka, Yesus keluar, apa yang terjadi? Terdengar tiba-tiba koyak lapangan, terbukalah surga. Open heaven. Katakan open heaven. Open heaven. Haleluya. Amin. Open heaven, surga terbuka. Dan terdengarlah suara dari surga. Inilah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Open heaven itu berbicara perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Haleluya. Amin. Perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kamu tahu artinya perkenanan Tuhan? Inilah yang dimaksud hidup dalam kasih karunia. Haleluya. Amin. Berarti kau kembali hidup di dalam iman. Yes. Supaya oleh iman kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yes. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Hati kita untuk memutuskan. Firman yang datang kita taati. Haleluya. Yes. Firman yang datang kita taati. Haleluya. Amin. Dan Tuhan melihat hal itu. Dan kau berkata, demikianlah sepatutnya aku ada untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Yes. Supaya hidup dalam Kairos Tuhan. Amin. Keluar dari Kronos, Ya. masuk kepada Kairos. Yes. Jangan seperti dunia. Yes. Masuk dalam Kairos. Yes. Haleluya. Masuk sekarang dalam Amin, Kairos amin, yang amin, ada. amin. Alami surga yang terbuka. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Keluar sekarang. Haleluya. Yes. Haleluya. Keluar. Yes. Keluar. Yes. Haleluya.
yang telah kudengar berkata kepadamu, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudahnya. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang